Selamat datang di talk show Diplomasi Siber Indonesia yang merupakan rangkaian talk show Diplomasi Siber Indonesia yang diorganisir oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerjasama dengan Australian Strategic Policy Initiative. Bersama kita saat ini, perkenalkan saya Ali Abdullah Wibisono, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan co-host saya saat ini Ristian Atriandi. Silakan perkenalkan diri, Bung. Ya, nama saya Ristian Atriandi Suprianto. Saya adalah dosen hubungan internasional di FISIP Universitas Indonesia. Saya juga terlibat dalam anggota tim penulis cyber diplomasi antara HIUI dan Australian Strategic Policy Institute. Dalam kesempatan ini, kita akan membicarakan topik Global Cyber Security dan Indonesia. Keamanan siber global pada saat ini cukup genting, karena frekuensi, ragam, dan pelaku serangan cyber di ruang cyber semakin meningkat. Jika kita lihat layar yang ada atau screen yang ada di belakang kita saat ini, serangan cyber terhadap Indonesia terjadi hampir setiap detik. Bahkan dalam salah satu hitungan mereka yang dilakukan oleh awanpintar.id ini, serangan cyber terhadap Indonesia itu terjadi 158 kali per detik. Tentu data-data ini masih perlu kita tekuni lagi, tapi ini merupakan salah satu contoh bagaimana serangan cyber tidak mengalami penurunan, justru terjadi peningkatan ragam, peningkatan frekuensi, dan pelakunya pun semakin beragam. Baik pelaku negara, non-negara, maupun hibrid antara pelaku negara dan non-negara. Kita akan membicarakan isu-isu seputar keamanan siber global. Kita akan membicarakan norma-norma keamanan siber yang selama ini ada, dan sejauh mana norma-norma tersebut telah memberikan perlindungan bagi kita. Bersama dengan kita pada saat ini, sangat beruntung bahwa kita saat ini sudah berada di antara kita Bapak Ardi Suteja. Bapak Ardi Suteja adalah pendiri sekaligus pemimpin Indonesian Cyber Security Forum. Selamat datang Pak Ardi. Selamat dan terima kasih kami telah diundang di acara diplomasi cyber ini pagi ini. Ya, terima kasih Pak Ardi sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami. Pak Ardi, apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit apa sih Indonesian Cyber Security Forum itu, Pak? Kiprahnya apa saja selama ini? Baik, ini baru sekian tahun saya ada yang nanya ya, apa itu Indonesia Cyber Security Forum ya, atau ICSF. Jadi ICSF ini adalah sebetulnya awalnya itu adalah perkumpulan ya, kita kebetulan para profesional ya, teman-teman dari pemerintah, dari swasta, LSM, itu kita awalnya itu pasca dibentuknya Desk Keamanan Cyber waktu itu di kantor Kemenko Polhukam. Banyak hal yang kami diskusikan dari berbagai aspek terkait dengan peta keamanan cyber nasional kita. Dan ketika kita menggagas dulu ya, jadi yang sekarang bernama Badan Cyber dan Sandi Negara, itu ternyata masih ada aspek-aspek di luar yang kita bahas itu yang tidak tercakup ya, tidak tercakup, bahkan tidak mungkin juga tidak akan menjadi pemikiran di dalam badan atau koordinasi pemerintah, sehingga itu memunculkan ide kenapa nggak kita buat semacam forum ya, forum di luar pemerintah, tapi yang sifatnya boleh dikatakan bisa kemana-mana. Makanya saya bilang kita bisa membuat satu forum ya, yang statusnya kebetulan sekarang adalah Badan Perkumpulan Terdaftar, artinya ICSF itu badan hukum ya, statusnya adalah perkumpulan. Jadi kita membuat perkumpulan yang mungkin pada saat itu sekitar 2012-2013 ya,
itu mungkin istilah multi stakeholder engagement itu masih jarang ya difahami orang. Padahal kita sehari-hari sudah ngopi di warung ya, ngobrol sama-sama ya. Ya itulah multi stakeholder engagement. Nah, kenapa ini dibentuk karena tidak lain adalah masih banyak hal-hal kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat industri ya, masyarakat dan industri yang kemungkinan pada saat itu belum bisa tercakup atau dipenuhi oleh pihak pemerintah, apalagi melalui badan-badan resmi pemerintah yang telah dibentuk, sehingga ada hal di luar hal itu. Makanya kamilah mengambil prakarsa itu membentuk forum ini ya. Nah, forum ini juga ternyata sekarang berkembang ya. Teman-teman juga di perguruan tinggi ya, di swasta itu ingin bergabung. Nah, itulah makanya sekarang kita dorong teman-teman untuk melihat masalah cyber ini tidak lain adalah melihat dari masalah cyber juga kan hanya yang selama ini kita pahami melalui media, tapi dari segi pandang yang luas. Ya. Karena kenapa? Masalah keamanan cyber, ketahanan cyber itu bukan lagi hanya domain pemerintah, tapi sudah menjadi domain yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kegiatan, terutama untuk kesehariannya ya. Artinya masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas, kita kupas bersama-sama untuk kita bersama-sama mencari jalan keluar. Ya. Apalagi sekarang udah sedemikian rupa tadi Mas Ali sebut sudah semakin meningkat ancaman. Nah, ini kita nggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan dan pemahaman kita yang terbatas. Nah, inilah kita coba kita gali melalui forum-forum seperti Indonesia Cyber Security Forum. Baik. Terima kasih Pak Ardi. Kalau Pak Ardi melihat lanskap keamanan siber global pada saat ini, seberapa cemas Indonesia itu semestinya pada saat ini? Artinya kalau kita dari satu sisi, kalau kita lihat krisis yang berasal dari luar, baik itu ada aktor-aktor disruptif yang kemudian bisa melakukan compromise terhadap sistem digital kita, maupun keterbatasan kita di dalam, dan bahkan juga ada juga kan Pak aktor-aktor dari dalam, pelaku-pelaku di dalam yang melakukan serangan di dalam maupun di luar negeri. Seberapa siapkah Indonesia pada saat ini menghadapi kemungkinan disrupsi, kemungkinan kelumpuhan yang terjadi karena serangan cyber? Jadi begini ya, ancaman cyber itu bukan lagi sebuah ancaman yang kita bisa berandai-andai. Ini ada ancaman nyata yang seharusnya sudah menjadi concern semua pihak, ya, bukan hanya di kami yang sehari-hari bergelut dengan isu ini maupun dalam kegiatan operasional segala macam ya. Jadi ini seharusnya sudah harus menjadi budaya, ya. Budaya bukan dengan maksud budaya yang membuat masyarakat takut, bukan. Tapi kewaspadaannya itu harus ditingkatkan. Kenapa? Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga tidak bisa meninggalkan pemanfaatan teknologi. Tapi yang harus kita bangun adalah bagaimana membangun kewaspadaan masyarakat, industri, dan pemerintah terkait resiko yang ada di teknologi ini. Nah, itu yang juga menjadi tantangan kita. Jadi kalau ditanyakan seberapa cemas, sejujurnya karena saya udah lama di sini, ya seharusnya cemas. Tapi melihat ya mohon maaf ya, perilaku dari masyarakat itu sendiri, pemerintah, ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Business as usual. Business as usual, BAU ya. Jadi ini juga melahirkan suatu kecemasan bagi kami sebagai praktisi. Ini gimana kok hanya kita? Kenapa? Kembali lagi ke saya bilang, ini adalah ancaman nyata. Jadi tidak bisa berandai-andai. Masalahnya mungkin ya, kita belum terdampak karena kita belum pernah merasakan. Tapi bagaimana ketika nanti kita menjadi korban? Harus bagaimana kita bertindak? Dan ini juga tercermin dari beberapa kali insiden besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi inilah cerminan kalau ditanya bersama cemas ya seharusnya cemas, tapi kami tidak melihat kecemasan itu. Itu lebih mencemaskan lagi. Gitu. Ya Pak, jadi kalau menanggapi
urgensi dari ancaman keamanan siber tadi, sebetulnya ini kan permasalahan bukan Indonesia saja yang mengalami, tapi juga banyak negara di dunia. Sebetulnya sejauh mana sih kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman siber ini secara kolektif, secara internasional? Kira-kira apakah negara ini lebih banyak bersaing atau justru muncul momentum untuk kerjasama yang lebih kuat karena mereka merasa senasib sepenanggungan sebagai korban ancaman siber, Pak? Jadi gini, pertanyaannya sebetulnya sangat menarik, ya. Cuman kita harus lihat kalau dalam konteks kolaborasi, kata kunci kolaborasi, ya. Ini juga dikolaborasi kalau kita, apalagi kita bicara bilateral, multilateral, ya. Itu tidak lagi bisa kita mengedepankan ego sektoral. Kenapa? Karena kita butuh satu sama lain. Di cyber ini, ya, kalau emang kita ingin belajar bagaimana kita pertama mengenali kalau dokter tuh kan analisa penyakit tuh simptom, ya. Nah, bagaimana kita memahami simptom, ya, potensi ancaman dan lainnya maupun nanti serangannya. Mau nggak mau kita harus punya kawan, kawan yang kita kenal. Dan di cyber nggak bisa kawan baru ketemu hari ini itu kita bilang kawan, nggak bisa. Nah, kami yang sudah lama di bidang ini ya tentunya kita sudah membangun jejaring bukan hanya domestik, ya, tapi internasional, baik dengan lembaga resmi maupun non resmi. Ya, ada banyak juga forum-forum di luar sana seperti ICSF itu banyak. Bahkan kami di luar pemerintah. Kita juga melakukan apa yang kita sebut dengan knowledge sharing. Ya. Kita berbagi ilmu pengetahuan maupun intelijen. Nah, flow dari informasi yang mengalir ke kita itu mengalir 24/7/365. Nah, masalahnya siapa yang sanggup menangani, menampung, menganalisa informasi yang sedemikian banyak setiap hari? Tidak banyak. Artinya apa? Kita sudah melihat kolaborasi bilateral, multilateral itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kita juga memiliki kemampuan pengetahuan yang sangat terbatas. Sekarang kalau kita baru ngomong harus bekerja sama, buat kita itu udah zaman dulu, kita udah jalan. Nah, cuman masalahnya bagaimana sekarang kita menyadarkan kolaborasi itu menjadi penting, ya. Karena kok tanpa kolaborasi, apalagi dengan pihak yang kita sudah kenal, ya, sudah kita kenal, dan kita bisa menilai, kita bisa percaya, itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kita juga kalau masih ingat orang tua dulu mengajari, ya, kalau kita keluar rumah kan selalu diingatkan, jangan sesekali berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal. Makanya sekarang konsep friendship in cyber itu menjadi penting. Gak mungkin kita kena masalah minta tolong sembarang orang yang tadi dikenal. Ini orang siapa? Itu yang jadi persoalan. Makanya tadi pertanyaan menjadi penting untuk difahami, karena di kita ini kedepannya itu masih ego sektoral. Betul. Jadi ego sektoral baik di hubungan antar negara maupun di hubungan antar lembaga, betul, gitu ya, di dalam maupun di luar. Dan kita terkenal untuk itu, bukan hanya di masyarakat kita, tapi di dunia internasional semua udah paham tentang itu. Cuma tadi Bapak menyinggung soal trust, ya. Trust itu sangat penting sekali, dan tentunya membangun trust itu kan perlu jangka waktu yang lama. Tidak hanya sekedar persamaan kepentingan otomatis muncul trust gitu ya. Harus ada diuji, harus ada verifikasi dan sebagainya. Kira-kira yang menghambat trust itu apa dalam kerjasama keamanan siber internasional? Begini, dunia cyber itu bukan dunia yang sebetulnya bisa difahami banyak orang. Saya datang dari disiplin yang mungkin agak berbeda, ya. Artinya kita selalu mengedepankan pertama juga kita kita harus punya sikap yang saling menghormati, yang mutual trust. Itu mutual trust itu di cyber merupakan urutan pertama membangun itu. Kita harus percaya satu sama lain. Kedua, trust itu tidak bisa kita peroleh seketika. Ya, itu perlu proses membangun sekian tahun. Makanya di dunia cyber yang benar
ya, dunia cyber yang benar, sebagai seorang profesional, setiap saya pergi ke seminar, konferensi, saya ketemunya orang yang sama, yang sudah saya kenal sekian puluh tahun. Nah, kembali artinya memunculkan pertanyaan. Jadi orang yang selama ini ngomong muncul, ini siapa? Nah, makanya di kita ini sekarang kita ngomong cyber, tiba-tiba banyak yang ngomong cyber, entah dari mana. Nanti kita bicara AI, banyak juga ngomong AI. Tapi ini orang dari mana? Nah, ini persoalan kayak gini ini muncul. Fenomena yang saya nggak ngerti juga apa ini, tanpa melihat mungkin jam terbangnya dan sebagainya. Tapi intinya kita perlu memahami bukan hanya secara personal, tapi karakter orang itu, ya, latar belakangnya, profesinya. Maka mutual trust menjadi penting. Nah, di forum seperti kami yang multi stakeholder itu yang harus kita bangun. Kita membangun itu kedekatan, ya, teman, dan ini proses juga belum selesai, artinya masih panjang. Yang bangun trust itu. Ini sepertinya saya senang sekali mendengar ini karena saya mendengar first hand bagaimana cyber diplomasi itu dijalankan. Artinya trust, bagaimana kita mengenal orang, kita mengenal latar belakang dia, jam terbangnya. Itu saya senang sekali mendengarnya karena selama ini cyber diplomasi saya hanya baca, ya kan. Dan ngomong-ngomong soal apa yang dibaca gitu ya, kalau kita lihat output dari diplomasi cyber, apa sih ya, tentu treaty ya kan Pak ya, norma-norma global ya. ASEAN punya, NATO punya Tallinn Manual, kemudian dan yang terakhir itu disepakati tahun 2024 kemarin draftnya, tapi belum berlaku, yaitu UN Cybercrime Convention. Ya, jadi ini akan, kalau nanti berlaku, dia akan berlaku alongside Budapest Convention gitu kan, yang sudah diratifikasi oleh sejumlah negara. Saya kira begini ya Pak, ketika kita melihat norma-norma cyber global, beberapa pertanyaan muncul gitu. Seperti apa sih sebenarnya sikap Indonesia terhadap norma-norma cyber global? Apakah Indonesia percaya kepada instrumen norma dalam melindungi keamanan cyber kita? Dalam hubungan internasional biasanya negara menengah dan lemah itu lebih percaya pada norma. Seperti halnya misalnya Indonesia percaya pada UNCLOS gitu ya, untuk maritim ya. Is it the case also with cyberspace? Apakah kita percaya pada keberlakuan norma atau kita lebih percaya pada membangun kapabilitas diri, membangun kekuatan, membangun daya gentar, deterrence, ketimbang norma? So, is it a power-based order or rules-based order yang Indonesia lebih percayai di cyberspace itu? Saya kira ini pertanyaan luar biasa ya. Buat saya berat ya. Tapi intinya santai aja Pak. Intinya ini penting untuk dijawab karena selama ini memang di dalam tatanan internasional berdasarkan pengamatan saya, kita kurang memiliki peranan yang strategis. Mengingat juga saya kebetulan juga banyak bergaul ya dengan teman-teman di Kemlu ya dan sebagainya. Rasanya memang perhatian teman-teman ini belum sampai ke sana. Bahkan di dalam forum-forum internasional pun, forum-forum PBB, seringkali peran kita tidak signifikan. Padahal kita dikenal sebagai negara di mana pengguna internetnya termasuk terbesar di dunia. Dan ini juga sedihnya apa? Kita berperilaku di tatanan dalam pergaulan itu seolah-olah kita ini merasa diri kita paling hebat. Jadi kalau ditanyakan lagi bagaimana, ya seharusnya kita, kalau saya istilahnya apa? Harus street smart. Ya harus cerdas menghadapi ini ya, walaupun kita sebagai underdog ya di dalam diskusi ataupun terkait dengan isu cyber, bukan berarti kita harus introvert ya. Kita harus menggali, harus cari tahu. Karena ilmu cyber itu ya
itu berkembang cepat, pesat. Tapi fundamentalnya itu masih sama. Artinya mau belajar, mau mengetahui ya kita perlu teman. Nah, bagaimana kita nggak punya teman, nggak ngerti apa yang kita omongin, ya? Kadang-kadang lawan bicara kita melihat kita juga kelihatan kita nggak ngerti, gitu ya. Ini gimana? Ya, ini kan jadi maaf aja, mempermalukan diri sendiri, gitu. Jadi intinya kalau mau kita bergaul, ya, bicara cyber dalam tatanan global, ya, bilateral, multilateral, hendaknya kita juga membangun sikap. Ya, sikap yang membuka diri, mau belajar, mau berteman, dan bukan karena ketemu orang karena kita ikut konferensi, bukan. Ya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ketemu memang di dalam forum-forum seperti itu. Tapi sampai detik ini pun juga saya masih berhubungan baik. Nah, cuman di kita ini siapa yang mau menjaga hubungan baik seperti itu? Tidak banyak. Mungkin tidak banyak yang paham dari segi kemampuan, memahami. Mungkin agak canggung dalam pergaulan internasional, ya. Ini juga jadi pertanyaan. Nah, ini siapa yang mau mengajari? Ini kan masalah kultural, ya, yang mana menjadi tantangan berat buat kita. Mungkin seperti itu. Iya, bagus Pak. Ya, saya kira tadi jangan merasa paling hebat, gitu. Jadi artinya kita itu dalam menaati norma-norma itu juga butuh kapabilitas. Betul. Jangan-jangan kita pun tidak bisa memenuhi karena kurang kapabilitas, gitu. Kita nggak bisa resiprokal dengan negara lain. Dan sikap yang saya paling juga kadang-kadang concern, ya, kita terlalu pede. Ini bahaya di cyber, kok terlalu pede. Itu buat kami ini yang harus jaga gawang ini justru ketakutan. Gitu. Kalau tahu pede, karena itu bisa fatal akibatnya. Kalau kita bicara soal cyberspace, kita bicara soal digital technologies, kita melihat bagaimana teknologi digital itu sudah menjadi daya tawar, ya, leverage dari negara-negara, baik negara kecil maupun negara besar. Dan kita mau nggak mau akhirnya berbicara soal rivalitas geopolitik yang semakin tajam. Ada dugaan, ada semacam kecemasan bahwa rivalitas geopolitik itu tidak membantu pembentukan norma cyber global, dan cyberspace global itu juga semakin kompetitif ketimbang memberikan payung keamanan, gitu, atau memberikan bantuan keamanan khususnya bagi titik-titik yang terlemah, bagi rantai-rantai yang paling lemah, gitu. Dan bahkan lebih dari itu, persaingan geopolitik itu sudah mengakibatkan decoupling baik dalam hal standar teknologi maupun decoupling dalam hal norma, gitu ya. Ada yang liberal dan ada yang konservatif, gitu. Sebenarnya begini yang saya apakah ini suatu asesmen yang tepat, Pak? Apakah memang betul persaingan geopolitik itu mengakibatkan lemahnya norma siber global saat ini, dan bagaimana mestinya sikap Indonesia? Apakah lebih mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kapabilitasnya, atau membangun atau ikut pada blok tertentu, begitu, dalam hal teknologi digital yang mungkin kalau bergabung dengan blok tertentu itu yang saya khawatirkan bukan sesuatu yang secara sadar kita upayakan, tetapi seperti istilahnya sleepwalking into a particular block, begitu, dan akhirnya kita sudah menjadi bloknya ini, gitu, Pak. Bagaimana asesmennya Pak Ardi untuk geopolitik dan cyber ini? Menarik, ya. Saya kebetulan udah berapa tahun ini mengamati, ya. Kok kita jadi ikut boleh dikatakan larut, ya, dalam permainan geopolitik, gitu, ya. Kita nggak lupa bahwa kita sejak dulu kan negara non blok, ya. Founding fathers kita sudah menjual konsep non blok ini udah lama, dan itu pastinya membekas dalam sejarah, ya, dan sebagainya, ya. Namun ya seiring dengan perkembangan waktu kita seringkali lupa, ya,
kita ini juga kadang-kadang ada favoritisme terhadap satu negara tertentu gitu ya. Yang tampak seringkali kita nggak berpikir bagaimana sikap negara-negara sahabat yang selama ini berteman baik dengan kita. Kita lupa gitu. Bukan saya bilang kita juga mau maju, ya memang mau maju, tapi tetap juga penting kita menjaga hubungan baik ya dengan negara-negara sahabat yang selama ini membantu. Tapi tidak dipungkiri lagi juga banyak dari segi perkembangan geopolitik sekarang, banyak negara-negara yang juga sahabat kita. Itu juga punya misi atau kepentingan terselubung yang kita tidak tahu. Apalagi kalau udah bicara SDA, ya sumber daya alam, ya sumber daya alam di Indonesia itu mungkin masih memiliki jumlah ya, kayak misalnya nikel dan sebagainya, itu jumlahnya tidak terbatas. Jadi tentunya kita tidak terlepas dari menjadi sasaran atau target ya, target dan negara-negara tertentu yang tentunya juga ingin menguasai, sehingga muncul juga gejala ataupun serangan-serangan cyber ya, kita nggak tahu dari mana mau ngapain ya. Ini muncul karena juga tujuannya tidak lain adalah dalam kaitan dengan persaingan global. Namun juga harus dipahami dalam konteks perkembangan yang sangat pesat di teknologi ini, Indonesia juga tidak bisa menjadi orang yang innocent. Ya, kita juga harus memiliki sikap yang tadi kembali lagi saya ulangi sebagai sikap yang street smart, cerdas ya dalam melihat konteks, cerdas dalam melihat situasi, dan ikut bisa kita bermain di situ secara cerdas. Nah ini yang saya rasa tidak banyak pihak yang memiliki kapasitas di situ. Nah seringkali kita masih mengedepankan konsep-konsep pendekatan yang menurut saya sudah sangat primitif ya, sedangkan dunia sudah berubah, tahun sudah berubah, pola berpikir pun berubah, generasi aja sudah nggak tahu sekarang ada apa generasi Z. Gen Z. Generasi saya kan generasi baby boomers ya. Itu beda sama generasi Z. Artinya baik dari segi generation gapnya udah jauh, cara berpikirnya udah jauh, pola pikirnya udah jauh. Nah ini gimana menjembatani banyak perubahan ini? Nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan ya. Bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan itu ya. Karena apa? Masa depan bangsa ini tergantung pada generasi berikutnya yang tentunya juga harus, yang saya bilang, harus memiliki modal untuk menjadi generasi yang street smart. Ya, bukan hanya cerdas di bidang keilmuan, tapi juga tentunya dalam bersikap, bergaul dan seterusnya. Street smart. Itu kata kuncinya betul banget, Pak. Karena di ruang digital itu everything is different gitu. Everything is different. Sovereignty means different. In the digital space, ya kan. Beberapa waktu yang lalu Pak Ardi pernah menyelenggarakan pelatihan di situ ada Profesor Michael Schmidt, dan saya cukup terkaget di situ ya, bagaimana kedaulatan itu maknanya beda sekali. Kalau ada katakanlah aktor cyber masuk ke ruang cyber kita, itu belum pelanggaran digital, belum pelanggaran kedaulatan kata dia. Nah dia ngacak-ngacak, belum tentu pelanggaran kedaulatan juga. Dia ngambil sesuatu nggak? Anda dirugikan tidak di dalam interaksi itu dan lain sebagainya. Dan itu betul-betul sesuatu, kalau kita nggak street smart gitu ya, kita nggak paham atribusi dan lain sebagainya, wah kita kalah itu pasti di situ. Silakan. Nah, mungkin ini yang poin sangat penting juga ya, karena kan konsepsi tentang tata kelola keamanan siber global itu berbeda-beda Pak untuk tiap-tiap negara. Ada yang pengen maksimalis kendali negaranya, ada yang ingin minimalis begitu ya. Dan ini memang menjadi pelik karena sekarang hubungannya bukan persaingan antar negara ini tidak hanya ada di ruang siber, tapi sudah multidimensional Pak. Ya, jadi pertanyaannya sekarang adalah kira-kira bagaimana perkembangan lingkungan ancaman ya di lingkungan strategis di dunia siber ke depan, dan melihat Amerika, kemudian melihat Cina, apalagi ya Amerika ada Rusia sekarang, ketiganya itu kan saling bersaing, dan bisa dikatakan nih kalau kami tuliskan itu mereka akan memperrumit dan mempersulit ruang gerak diplomasi siber Indonesia Pak.
Ya, jadi emang betul ya, perubahan dan dinamika yang sekarang terjadi itu sangat cepat ya. Bahkan kita juga mulai merasakan dampaknya terhadap pembangunan kemampuan SDM kita. Ya. Nah, ini sehingga harus disikapi juga dengan ya itu street smart itu. Kita harus bagaimana ya. Dan norma-norma juga secara global sebetulnya sudah lama ada ya. Dalam arti kalau memang kita mau terlibat dalam konflik ya, apalagi cyber itu tidak bisa semena-mena. Tadi sudah disampaikan ya, ini beda sekali dengan pemahaman kita selama ini. Karena juga ada unsur juga masalah pembuktian. Pembuktian juga di kita masih tidak banyak yang paham ya. Ada aspek forensik di situ ya, pembuktian dari siapa. Dan saya masih ingat tuh yang kita ngobrol ya tahun lalu ya dengan Profesor Michael Schmidt sama Lilis ya, Lilis dari Tallinn ya. Itu ternyata kalau memang kita berhadapan dengan kita misalnya terkena serangan, itu kita nggak bisa semena-mena mengatakan kita diserang oleh si A si B. Kita perlu dukungan untuk declare itu, minimal ada 2 atau 3 negara yang mendukung ya sebelum kita dan itu juga harus disandingkan dengan pembuktian ya sebelum kita mengajukan protes atau keluhan resmi kepada misal PBB ya itu nggak bisa itu karena ini proses yang memang due process yang harus kita ikuti untuk bisa menjadi warga negara dunia yang baik. Nah, kedua juga perubahan-perubahan ini juga tidak dipungkiri bahwa negara-negara maju pun juga itu juga melakukan banyak pelanggaran etika terhadap norma-norma hubungan baik. Itu kita tidak pungkiri. Nah, kita bagaimana menyikapi hal itu? Kita juga harus cerdas. Bagaimana kalau saya bilang bagaimana kita istilahnya smartnya itu ibaratnya we pull the carpet ya, kita tarik karpet di bawah kaki orang, tapi orang itu nggak jatuh. Gimana caranya? Nah itu ya konsepnya, ada nggak berpikir ke arah situ? Sehingga ini menjadi tantangan luar biasa berat buat kita ya, karena kita sampai memiliki jumlah pengguna internet yang cukup besar. Ya, infrastruktur kritis kita juga cukup besar. Tapi ironisnya kita ini konsumen, negara konsumen yang tidak menghasilkan teknologi apapun. Sekarang kalau kita dibilang, wah kita punya sumber daya manusianya banyak, itu dari segi kuantitas. Tapi bagaimana dari segi kualitasnya? Itu jadi pertanyaan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita juga bisa menjaga kedaulatan negara kita ya dari ancaman-ancaman ini. Belum lagi kita berhadapan juga ada masalah serius dalam negeri yang terkait dengan penyebaran informasi yang sudah di-weaponize. Yang sudah di-weaponize juga berdampak pada faktor kognitif masyarakat. Makanya saya punya istilah itu sekarang yang terjadi kita hadapi di bukan Indonesia ya, hampir semua negara itu sudah terjadi kelumpuhan kognitif terhadap masyarakatnya. Mereka juga tidak bisa membedakan apa yang sebenarnya terjadi, mana yang benar, mana tidak benar. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan teknologi ini justru menarik teknologi yang baru-baru ini untuk fact checking ya, untuk memastikan verifikasi bahwa benar nggak nih berita isinya. Itu dia menarik diri. Nah, ya kita yang tidak punya teknologi itu, ya sekarang kita harus bangun kemampuan untuk bisa mandiri. Karena itu hilang ya, tentunya yang namanya informasi palsu atau hoax ya, disinformasi itu akan masif itu. Karena tidak ada yang membantu kita. Nah seperti itu yang kita hadapi sekarang. Tadi penting sekali yang Bapak sampaikan bahwa Indonesia hanya sebagai konsumen ya. Mungkin ini juga sama juga halnya bahwa kita itu sebetulnya konsumen keamanan, Pak. Jadi bukan produsen keamanan. Kita hanya penikmat keamanan yang tata kelolanya sudah dibuat oleh mungkin pihak-pihak lain gitu ya di luar kita. Dan ini kembali lagi pada kemampuan kita ya, kemampuan para pelaku atau aktor diplomasi siber Indonesia. Jangan sampai Indonesia di fait accompli gitu ya, karena kurangnya kemampuan kita dalam berdiplomasi, kemudian justru yang lebih unggul adalah pihak-pihak lain sehingga kita hanya menerima saja tata kelola itu, aturan itu gitu. Bukan kita yang membantu yang terlibat langsung gitu dalam membentuk tata aturan gitu. Nah, mungkin kalau kita bisa
mengambil optimisnya ya. Optimisnya kira-kira apa nih? Apa yang perlu kita lakukan sehingga para aktor atau pelaku diplomasi siber kita itu punya naluri waspada, punya naluri tempur yang terasah tajam dalam bergaul dan juga dalam menyiasati ya persaingan geopolitik global ini di ruang siber, Pak. Betul. Jadi ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya, membangun kapasitas ya. Kapasitas kita di dalam percaturan dunia internasional. Sehingga ini juga nggak mungkin kita hanya belajar dari buku ya. Saya sering bilang jangan jadi DJ Google gitu ya. Taunya cuma informasi dari Google gitu ya. Tapi juga harus praktek. Makanya saya selalu kritik teman-teman regulator itu ya, dan ini juga bukan di Indonesia, hampir semua negara, seringkali membuat kebijakan, peraturan, mengatur, tapi yang membuat aturan tidak tahu apa objek yang diatur, karena dia bukan ngalamin. Nah ini background juga menjadi penting. Jadi penting juga penguasaan aspek keilmuan itu bukan hanya dari segi kita belajar buku ya, belajar formal, tapi juga kita punya pengalaman di lapangan. Makanya konsep street smart itu menjadi penting, karena apa? Kita juga harus berbagai aspek. Kayak saya ini, saya nggak bisa hanya belajar satu industri, karena tanggung jawab saya di cyber itu, saya harus paham karakter daripada semua industri yang menjadi objek serangan. Misalnya industri kesehatan seperti apa, terus industri terkait dengan pertahanan seperti apa, industri terkait telekomunikasi seperti apa, industri terkait dengan keuangan, perbankan, bagaimana? Nah, bagaimana kita mau ikut berdiplomasi, kita mau ikut percaturan, kita mau ikut ngobrol, berdiskusi kalau kita tidak punya wawasan yang helikopter view. Susah kan? Ngomong sama orang juga bingung kita. Jadi penguasaan aspeknya ini harus benar-benar dikuasai. Kalau tidak, tanpa reserve ya, kita perang tanpa amunisi. Kelihatan sekali, orang akan lihat. Kamu kok berperang nggak ada pelurunya. Nah itu di situ udah kebaca, artinya apa? Itu vulnerability yang juga akan dimanfaatkan oleh lawan bicara kita. Ya. Ini yang juga menjadi kadang-kadang kita nggak ini. Makanya saya selalu bilang di kami itu ada buku penting ya. Di kami itu yang buku penting ilmu dasar yang harus dikuasai. Bukan saja hanya insan cyber, tapi semua saya kira ini juga bagus untuk bisnis ya. Itu ada namanya buku merah, judulnya The Art of War, karangan Sun Tzu. Ya. Kalau diterjemahkan itu adalah buku kitab penting tentang ilmu siasat. Dulu kok kami nggak khatam baca buku itu, kami nggak lulus. Bacaan wajib itu, Pak. Wajib. Dulu waktu saya di Georgetown itu ditanya terus tuh penguasaan pemahaman apa yang ditulis Sun Tzu. Nah kalau kita tidak pernah baca itu, gimana kita mau perang di masuk ke gelanggang pertandingan tanpa reserve, nggak tahu medan, ya habis kita dihantam di ring tinju. Gitu. Jadi ini menjadi penting juga membekali diri kita memahami konteks situasi. Situational awareness kita juga harus kuat. Nggak mungkin kita datang ke suatu pertandingan atau ring tinju tanpa situational awareness, kan repot itu. Nah ini penting. Itu Pak, saya juga ingat ada forum yang ICSF organize akhir tahun lalu, dan saya terkesan di situ bahwa yang datang tuh direktur rumah sakit, pimpinan fasilitas publik dan vital, dan itu bagi saya rekening itu oh ya penting ketika kita bicara soal keamanan cyber, yang didatangkan itu adalah multisektor, betul multisektor, karena kita juga ngelihat bagaimana keserangan cyber saat ini semakin sering menarget fasilitas publik, rumah sakit terutama, rumah sakit, perbankan, energi, itu yang mereka semakin banyak menarget gitu ya Pak ya. Dan juga satu lagi sebenarnya tadi yang paling mengena bagi saya adalah ketika Bapak mengatakan soal fact checking gitu Pak. Ya kan Facebook udah keluar dari fact checking, bahkan dia declare kita allied with Trump administration. Jadi negara manapun yang mau macam-macam sama kita akan berhadapan dengan Trump. I mean, I'm speechless about that. Bagaimana giant tech now benar-benar
beraliansi dengan negara dan untuk kepentingan penguasa dan pemodal gitu. Jadi luar biasa, saya kira itu sesuatu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sendiri nih, Indonesia dan negara, jadi tanggung jawab kita sendiri untuk bagaimana punya perilaku bertanggung jawab di ruang cyber itu. It's now up to us because the leaders, the world leaders, ya negara besar udah nggak bisa lagi kita gantungkan untuk itu gitu. Betul. Jadi kembali lagi ya, ini masalah penting sekarang. Ini juga kerangka perubahan dinamika global yang sekarang kita hadapi dan terjadi ya sangat cepat itu, kita juga harus cepat mereposisi diri kita. Makanya saya bilang jangan kita bicara yang jauh di langit mana gitu ya. Kita benahin dulu di dalam negeri kita masalahnya di mana yang belum kita perbaiki. Ya, apalagi sekarang kita dihadapkan pada tantangan FOMO ya, FOMO sama hype teknologi baru, emerging technology kayak AI. Sekarang kita ngomong AI, mungkin dalam beberapa bulan ini udah muncul, kita akan ngomong kuantum. Lupa orang tentang AI. Nah ini kemarin saya cuma ingatkan aja dulu waktu kami pertama kali internet muncul di dunia ya, tidak ada aturan tertulis, kode etik tertulis, code of conduct tertulis, nggak ada. Ada satu rule, jadi kesepakatan yang difahami oleh para profesional, itu istilahnya netiquette. Netiquette itu kata yang sekarang ditanya banyak orang nggak ngerti. Netiquette. Tapi bagi kami yang lama pelaku industri yang sudah lama di situ, kita sampai detik itu masih pegang teguh netiquette. Makanya muncul tadi saya bilang mutual trust. Ya satu sama lain kalau kita bergaul itu harus punya mutual trust. Itu muncul. Terus kedua juga kalau bicara pemahaman ke masyarakat, industri, itu tidak bisa kita menunggu satu komando. Ya. Kenapa? Kita harus mendisiplinkan diri kita. Kenapa? Ini adalah infrastruktur kita sendiri dan harus diingat 75% infrastruktur kritis dimanapun itu tidak ada di pemerintah, ada di swasta. Menunggu kebijakan yang tepat, artinya kita menempatkan diri kita dalam posisi yang sangat rentan. Kedua, hal lain yang perlu saya tegaskan, masalah cyber itu bukan masalah terkait dengan teknologi, tapi adalah terkait masalah leadership dan bagaimana kita memiliki dua budaya yang sampai detik ini bukan menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari, yaitu apa? Budaya terkait dengan digital, ya, literasi digital. Kita nggak ada. Budaya kedua apa? Budaya risiko. Tidak ada budaya risiko di kita. Kenapa saya sampaikan tidak ada budaya? Kenapa? Kepekaan masyarakat itu tidak ada terkait dengan hal yang baru. Padahal kita harus ingat pepatah orang tua dulu, ya. Jangan sesekali berbicara dengan orang asing tidak kenal. Teknologi itu semua orang asing, kita nggak tahu. Ibaratnya apa? Kita masuk ke tengah-tengah hutan belantara, kita tidak sadar di sekeliling kita itu namanya predatornya banyak. Itulah dunia teknologi. Membangun budaya zero trust itu ya Pak. Betul. Zero trust. Ya sekarang istilahnya zero trust. Kalau saya masih ingat ya orang tua kita pesan orang tua dulu itu zero trust. Istilah macam-macam, tapi fundamental prinsip dasarnya itu masih sama. Gitu. Baik, sangat banyak sebenarnya yang masih bisa kita gali. Tapi waktunya terbatas, Bapak, mohon maaf. Dan saya kira diskusi-diskusi seperti ini sudah selayaknya dilakukan lebih sering. Ya, dan kita harus lebih banyak berpikir tentang bagaimana kita membangun ketahanan ruang siber kita, bagaimana kita lebih bisa berposisi dalam pembangunan norma-norma siber global dan membangun tata perilaku yang bertanggung jawab di ruang siber. Semoga pembicaraan kita ini akan berlanjut terus dan bagaimana semoga pihak-pihak lain juga bisa lebih mengadopsi norma-norma yang kita sudah buat ya di dalam karya-karya kita. Baik, saya kira itu saya cukupkan di situ. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.